dipanggil dan dipilih Tuhan. Berbahagialah engkau yang telah dipanggil dan dipilih Tuhan, karena engkau mau meresponi dengan kerendahan hatimu. Sebab Tuhan senang dengan orang-orang yang rendah hati dan mau bertobat. Eklesia yang kedua ini adalah panggilan Tuhan yang akan kau responi dalam hidupmu. Ketika engkau sudah mendengar firman tadi dan Anda berseru, Tuhan ampuni aku kalau seringkali aku malas bersaksi. Ampuni aku Tuhan kalau aku selama ini sering gagal dalam memberitakan Injil oleh karena berbagai alasan. Biarlah pada pagi hari ini Roh Kudus akan menolongmu. Dia akan mencurahkan Roh Kudusnya atas kehidupanmu, sehingga roh kesaksian itu tinggal di dalam kehidupanmu. Mulai hari ini dan selanjutnya, roh kesaksian akan menolongmu dengan keberanian dari singa dari Yuda, menolongmu untuk penuh dengan kekuatan kuasa rohnya, untuk bersaksi dan memberitakan Injilnya. Kalau Anda orangnya, angkat tanganmu dan ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, katakan lebih seru lagi Bapak Saudara, lebih keras lagi. Tuhan Yesus, di hadapanmu sekarang aku mau mengakui bahwa aku orang yang berdosa dan telah kau tebus dengan darah yang mahal. Tuhan Yesus, aku mengakui aku orang yang berhutang selama-lamanya dengan Injil yang telah kuterima. Biarlah mulai hari ini aku diberi kekuatan dan kuasa oleh Roh Kudus untuk mau pergi menjadi saksi Tuhan yang berani di akhir zaman. Dan aku mau pergi memberitakan Injil keselamatanmu kepada setiap orang yang kau berikan kepadaku, bukan dengan kuat gagahku, tapi oleh karena kuat gagah Roh Kudusmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, saya akan hitung sampai ketiga. Roh Kudus akan mulai dicurahkan tanpa penumpangan tangan. Anda masing-masing akan mulai menerima karunia karena Roh Kudus. Anda akan masing-masing mulai menerima kepenuhan Roh Kudus. Ada yang tiba-tiba berbahasa roh, Anda tidak usah bingung, karena itu pemberian dari Roh Kudus. Itu adalah pemberian Tuhan Yesus. Anda akan ada yang dibaptis dengan baptisan Roh Kudus, karena Tuhan Yesus membaptismu dengan Roh Kudusnya. Anda tidak usah bingung, itu pemberian, terima saja. Itu karunia, terima saja, karena itu Tuhan yang melayakannya. Mungkin ada beberapa orang kan terima karunia bernubuat, punya terima karunia iman, karunia pengetahuan dan lain sebagainya. Gunakanlah itu untuk memperlengkapimu ketika kau pergi bersaksi dan memberitakan Injil, disertai dengan karunia-karunia Roh Kudus. Rindukan, nantikan sebentar lagi akan dicurahkan dalam kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, katakan Tuhan, hatiku haus. Katakan Tuhan, hatiku haus, hatiku percaya, hatiku lapar menerima Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, saya hitung 1. Di dalam nama Tuhan Yesus mulai mengalir. 2. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima dengan iman. 3. Terima. Terima. Mengalir. Terima. Terima Roh Kudus. Terima. Mengalir. Mengalir Roh Kudus. Di tempat ini, iblis bakal dihancurkan.
beberapa ibu tadi ada yang terima karunia berbahasa roh. Jangan takut, itu pemberian, itu karunia. Bahasa roh itu bukan ikut-ikutan, bukan diajarkan manusia, itu pemberian. Gunakan ketika ada saat teduh, pakai bahasa rohmu itu semakin akan meneguhkan dan menguatkan iman dan manusia rohmu. Terima kasih Tuhan, makasih Tuhan. Sebelum ditutup, disudahi, kalau ada jemaat yang sakit, boleh angkat tangan. Silakan. Bagi Bapak Ibu yang sudah di depan, yang tadi sudah didoakan, boleh duduk di belakang. Yang sudah maju ke depan, boleh kembali ke tempatnya. Ibu yang sakit, ibu sakit apa? Cuci darah. Ini sakit apa ibu? Darah tinggi, pembakaman jantung. Sekarang cuci darah, sudah berapa kali cuci darah? Sudah 2-3 tahun. Jadi cuci darahnya per berapa kali? Seminggu 2 kali. Sudah selama 2-3 tahun. Berarti pembuluh darahnya sudah sangat sudah sampai seperti ini ya. Ginjalnya sudah rusak. Ginjalnya rusak 1. Terus sebelah-sebelahnya masih oke. Terus ada pembakakan jantung. Terus apa lagi bu? Ginjal rusak 1, pembakakan jantung, terus apa lagi? Dan darah tinggi. Oke. Ya, ibu percaya Tuhan Yesus sanggup menolong dan menyembuhkan? Ibu percaya ya? Seberapa besar ibu percaya bahwa Yesus sanggup menolong ibu? Saya percaya, saya yakin. Walaupun saya disebut sakit, tapi saya merasa jiwa saya sehat. Amin. Tuhan bu. Ibu, saya berdoa buat ibu ya. Ya, dan saya sebenarnya tadi juga mau kesaksian karena saya malu. Ya. Saya percaya dengan ikut perjamuan kudus, Tuhan memberi saya darah baru. Kalau itu setawan aku. Dan selama ini 1 tahun ini saya transfusi darah lagi. Jadi saya merasa benar-benar bersyukur karena Tuhan mengalir di dalam tubuh saya. Ibu, di dalam roh saya berkata, terjadilah mujizat seturut dengan imanmu. Anak Yairus dibangkitkan, Lazarus dibangkitkan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup mengubah, bahkan memberikan organ yang baru. Dikerjakan ketika ibu tidak menyadarinya, organ baru bisa terjadi. Karena saat ini sakit ibu ini harus dibuktikan secara medis. Tapi yang paling mudah setelah selesai berdoa adalah ibu melakukan aktivitas yang saat ini kalau ibu lakukan apa sakit, nanti setelah didoakan ibu praktekkan. Tapi kalau organ tubuh harus dicek ke medis. Kalau anda ternyata dokternya bilang loh ini kok aneh, ya berarti mujizat Tuhan sudah ibu alami. Saya juga merasa mujizat Tuhan. Soalnya gini, biasanya kalau orang cuci darah kan begitu banyak darah yang suka kebuang dari selang. Tapi setelah saya meyakini, kalau saya ikut perjamuan itu benar-benar meyakini itu benar-benar terjadi. Teman saya aja masih sebulan sekali transfusi darah. Tapi saya ini udah setahun belum transfusi darah, bukan saya kepengen, tapi itu benar-benar terjadi. Jadi udah 1 tahun nggak transfusi lagi? Iya, soalnya kemarin saya tanya dokter, Tuhan. oh badan saya lemas. Biasanya kalau orang lemas kan mesti transfusi darah, HB saya lemas. Saya tanya dok, ini kok HB saya bagaimana dok? Saya lemas. Gak apa-apa pun, darah ibu masih normal. Saya bahagia walaupun nggak dijelasin, nggak dibilang darah ibu masih 8 atau berapa, enggak. Cuma bilang ibu darahnya masih normal, masih bagus. Puji Tuhan bu. Iya, Berarti sudah ada pekerjaan mujizat dalam kehidupan ibu. Saat ini biar mujizat disempurnakan ya. Saya pegang tangan ibu, saya berdoa. Ibu ikuti saya berdoa ya. Tuhan Yesus, aku bersyukur karena Engkau Allah yang hidup. Tuhan Yesus tidak pernah gagal dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan cinta yang begitu kuat di hatiku. Kau merasakan pekerjaan perbuatan Allah yang ajaib dinyatakan dalam kehidupan. Bila saat ini Tuhan, sempurnakan mujizat-Mu. Aku minta Tuhan, organ ginjal yang baru dan organ jantung yang baru. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pakai sisa hidupku ini Tuhan untuk pergi bersaksi dan memberitakan Injil keselamatan-Mu dimanapun Tuhan utus aku. Biarlah aku kenakan kaki yang rela memberitakan Injil
kasut kerelaan memberitakan Injil ada di dalam kehidupanku. Pakai bibirku juga Tuhan untuk bersaksi memberitakan Injil keselamatan. Pakai aku dengan heran dan ajaib Tuhan, sempurnakan mujizat-Mu dalam kehidupanku. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah sekarang ibu ini kan duduk, berarti kalau berdiri ada yang nggak enak. Gimana kalau berdiri rasanya gimana? Kalau saya berdiri seperti kayak nggak kuat topang, kaki saya memang lagi sakit ini. Sakitnya kenapa kakinya? Dari mulai dari sini kemarin suka kebas, nggak keberasa. Jadi kalau masak pun berdiri saya nggak bisa Oke, lama-lama. langsung berdoa buat kakinya. Ibu pegang kakinya sekarang. Iya. Dalam nama Tuhan Yesus, kaki kebas ini aku perintahkan pergi demi nama Yesus. Biarlah kesembuhan mulai terjadi dan mengalir. Kaki ini tidak boleh kebas lagi. Setiap roh-roh kutuk keturunan, kutuk sakit penyakit dan roh kelemahan tubuh ini pergi, tinggalkan kehidupan ibu ini selama-lamanya dan jangan kembali lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, mujizat terjadi, kesembuhan telah dinyatakan. Amin. Sekarang ibu sakit berdiri, dites, dicek dengan iman, dicek. Nah, ibu yang paling tahu lah gebasnya. Kalau tadi 1 sampai 10 itu gebasnya 10. Setelah didoakan yang pertama kali gebasnya tinggal berapa atau masih sama? Agak ini sih kayaknya tuh udah mulai. Tadi kan kalau jalan saya kadang-kadang suka diseret, tapi ini udah bisa tuh gitu. Nah, kiri ibu pada semangat aja. Jadi gini Bu, kalau tadi sakitnya 10 didoakan sekali tadi ini jadi berapa? 10 itu sakit banget. Nah, setelah didoakan jadi berapa sekarang? Udah terlalu sakit sih. Berapa? Masih 8, 7, ya, 6, 5 sekitar 8, 7 lah. 5 juga nggak apa-apa, jangan Iya. sungkan Bu. Iya. Karena ibu tadi ingat khotbahnya ya. Iya. Tanda orang percaya itu menyembuhkan yang sakit, yang nyembuhin bukan saya. Iya, Tuhan Tapi saya harus taat sama Tuhan. Ini sekalian mengajar jemaatnya. Kita sebagai orang percaya yang sungguh-sungguh percaya dan sudah lahir baru harus mau melakukan 5 tanda orang percaya. Sembuhkan yang sakit, tapi yang sembuhin Tuhan Yesus. Saya hanya percaya dan ibu juga percaya. Iya, yakin. 5, 6, 7 5. Iya. Ini sekarang jujur ya, tadi sungkan. Mulai. Ibu jangan sungkan. Nah, tapi ada firman Tuhan yang ngomong begini Bu. Kalau minta itu jangan cuma sekali. Minta kamu akan mendapat, cari kamu menerima, ketuk pintu dibukakan. Kalau ketok pintu belum dibukain sama Bu Tiasna kan ketok lagi. Berarti doa sekali lagi ya. Oke, sekarang ibu pegang bagian yang paling sakit di mana, taruh tangannya di situ. Kita berdoa. Tuhan Yesus, aku hari ini bersyukur karena Tuhan telah memberikan organ kesembuhan. Hari ini Tuhan, aku lebih lagi mau bersyukur dan berterima kasih. Tuhan Yesus telah menyembuhkanku. Saat ini juga sakit penyakit dalam kakiku ini, dalam setiap kelemahan otot, fungsi tulang apapun juga yang tidak normal menjadi normal dan sembuh selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Roh kebas itu pergi dalam nama Tuhan Yesus. Roh sakit penyakit itu pergi dalam nama Tuhan Yesus. Dan ibu ini akan disembuhkan Tuhan dan memuliakan Tuhan lewat kesembuhan yang telah dinyatakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah mujizat terjadi. Amin. Nah, sekarang ibu tes lagi sambil diginiin Bu. Tadi 10 terus jadi 5, sekarang berapa? Udah mulai enak. Kayaknya udah mulai kuat gitu. Biasa kalau ini kan suka begitu tuh, suka air kan. Tapi ini kayaknya udah enggak kuat. Kan kalau lagi nongeng begini, Nah, pala tang. Nah, sekarang gitu. ini Karena pusing darah nggak? tinggi mungkin ya. Sekarang enggak? Sekarang Oh iya, tadi darah kuat tingginya juga. udah didoain. Nah, sekarang udah makin enak. Kan suruh 3 kali doa. Sekali lagi ya Bu ya. Ikuti saya berdoa. Pegang daerah yang paling nggak enak. Nah, sudah kepalanya tuh dipegangnya. Bapak Mbak berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Sakit penyakit darah tinggi itu pergi dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah tekanan darah ibu ini dijadikan normal. Tuhan yang mengatur semua sistem saraf, sistem sel dan sistem peredaran darahnya. Demi nama Tuhan Yesus, pakai ibu ini Tuhan sekali lagi menjadi alat kemuliaan, alat kesaksian Tuhan yang berani di akhir zaman. Ibu ini saya berdoa Tuhan Yesus, sungguh aku bersyukur dan berterima kasih. Kau telah menjamah dan menyembuhkanku. Bahkan saat ini Tuhan, Ku berikan hidupku untuk menjadi alat kesaksian Tuhan. Beritakan Injil dan bersaksi. Pakai aku Tuhan, aku mau, aku rindu. Jadilah apa yang menjadi kehendak. Amin. Nah sekarang cek. Nah, udah mulai pusing kayaknya. Gimana ya? Lebih ini.
lebih tenang pikiran saya. Lebih tenang Nggak pikirannya. terlalu- Iya. Coba kakinya digoyang-goyang lagi Bu. Kalau jongkok terus berdiri kuat kan Ibu? Kuat nggak? Coba. Kalau di rumah kadang kalau lagi duduk blek kayak begitu, tapi iya kalau lagi lain pusing tiba-tiba bleng gitu. Oke, Ibu suka gini saya pikir mau jatuh. Oke Bu, Tuhan Yesus yang menyembuhkan Ibu. Ya, amin. Terus beriman, Ibu terus pergi bersaksi beritakan Injil. Nanti tanpa dirasa kaki Ibu semakin kuat karena kakinya dikenakan kasut kerelaan memberitakan Injil. Organ-organ tubuh diperbarui. Ya, nanti kalau udah lama nggak tes darah, nggak cek organnya, nah dicek lagi. Iya. Ya, supaya jadi kesaksian kalau ternyata betul sudah disembuhkan Tuhan, tidak ditemukan lagi ginjal-ginjal yang rusak. Ya, Tuhan memberkati.